Malam ini saya minta Misteri Guest untuk meminum kopi yang sudah saya siapkan. Madam Ara, melalui media Cafe Reading, akankah ada seorang pendamping yang bisa menghidupi sang Misteri Guest? Setiap manusia pasti memiliki sisi hitam dan putih dalam hidupnya. Hal ini bisa terjadi di masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Malam ini, kehidupan seseorang akan diungkap dengan mendalam oleh kelima ahli kami dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pemirsa, selamat datang di Sukma. Misteri guest kami malam hari ini adalah seseorang yang kontroversial dan penuh dengan sensasi. Seperti biasa di Sukma akan ada kelima ahli yang mengungkap siapa misteri guest kami pada malam hari ini. Pemirsa, inilah mereka. Mbak Dimas, salah satu paranormal yang mampu menerawang perjalanan hidup seseorang dengan media pasir, kerang, kain hitam, dan kayu. Honga, kemampuan membaca jejak kehidupan manusia melalui kartu gypsy, kartu angel, dan kartu takdir sebagai jawaban atas segala permasalahan hidup seseorang. Suhu Naga adalah seorang ahli Feng Shui yang memiliki kemampuan membaca pikiran, suhu tubuh manusia, dan tulisan aksara jiwa. Madam Ara, ahli palm reader yang membaca garis tangan, tanda tangan, dan akan menunjukkan arah yang benar agar jalan kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Frisley, seorang gadis indigo yang memiliki kelebihan bisa berdialog dengan sosok boneka yang telah menjadi sahabatnya. Ia akan menerawang kehidupan seseorang, baik di masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Ya, pemirsa, di babak pertama ini para ahli akan diminta untuk menganalisa dan juga membaca kehidupan karir dari sang misteri guest. Dan saya bisa pastikan kepada Anda, tidak ada satupun dari ahli yang sempat bertemu pada hari ini dengan sang misteri guest. Bahkan saya pribadi tidak tahu sosok di balik tirai Sukma pada malam hari ini. Dan saya persilakan kepada para ahli untuk bisa mengenakan headphone-nya masing-masing. Ya, demi mengetes reliabilitas dari headphone, apakah musik sudah di-play dengan sangat kuat, saya ingin ngajak ngobrol sedikit ke Madam Ara. Madam Ara, biasanya kalau membaca garis tangan, apakah pernah mengalami kesulitan? Ya, apakah Madam Ara pernah mengalami kesulitan dalam membaca garis tangan seseorang? Ya, tampaknya tidak ada satupun ahli yang bereaksi, khususnya Madam Ara ini. Artinya musik sudah di-play dengan sangat kuat. Madam Ara. Selamat malam Madam Ara. Malam Mas Robi. Cantik sekali malam hari ini seperti biasa. Madam sudah dapat data apa di atas meja? Ini yang terlihat di sini, saya dapat bentuk
mata sama bentuk mulut Wow. sama garis tangan, Oke. telapak tangan. Silakan. Jadi kita ulas satu-satu ya Mas. Kalau dari bentuk mata dan tatapannya, jadi saya sempat memperhatikan gitu cukup lama. Di sini saya melihat dia punya banyak potensi, punya banyak keinginan untuk dilakukan, tapi cenderungnya khawatirnya juga gede. Kayak khawatir kalau nanti gagal gimana, mau nyoba usaha lagi takut nanti gimana gitu. Jadi Kalah khawatirnya. sebelum berperang. Iya. Padahal sebenarnya dia termasuk yang punya banyak kebisaan. Terus ditambah dari bentuk bibir nih, Tebel ya. dia kalau ngomong pinter. Jadi saya kayak untuk bernegosiasi, untuk meyakinkan lawan bicara, termasuk meyakinkan lawan jenis itu juga ini memang apa ya, istilahnya bawaannya. Jagoannya gitu. Iya. Apakah lagi-lagi kata manipulatif keluar dari bibir Madam? Kalau ini sih cenderungnya nggak terlalu manipulatif. Oke. Cenderungnya nggak manipulatif. Nah, terus di sini dari garis, Mas Robi bisa lihat untuk garis karirnya, kita fokus ke karirnya dulu ya. Sure. Di sini, ini yang telapak kiri. Ya. Garis ininya cenderungnya stabil. Tapi ke sini, ini ada lekukan yang cukup tajam. Maksudnya di sini sebenarnya balik lagi untuk saat ini yang saya lihat potensi yang sebenarnya ada di diri Misteri Guest itu belum tereksplor semuanya. Ini yang bikin jadinya bisa jadi karirnya sebelumnya itu cukup bagus, terus saat ini kurang apa ya, kurang tidak sebagus sebelumnya gitu. Tidak sebagus sebelumnya. Honga juga bilang hal yang sama, Madam. Dulu lebih baik karirnya. Iya, iya. Wow. Sama kalau ngelihat lagi dari bentuknya, untuk jari sama telapak tangannya, jarinya cenderung lebih pendek dibanding telapak. Itu termasuk ke tipe api. Jadi ada 4 tipe, nah ini termasuk tipe api. Dia itu gigih, keras kepala, itu modalnya sebenarnya itu gitu. Asal tadi moodnya dijaga. Gigihnya itu kalau dia sudah punya keinginan, dia bisa meraih apapun. Tapi begitu sudah Tercapai? bukan kalau udah nggak semangat gitu ya, udah moodnya ya udah mau dipaksa atau diiming-imingin dengan materi ya dia nggak mau kalau moodnya nggak. Padahal sebenarnya tadi. Terus dia juga cenderung yang nggak suka diatur. Jadi ada bakat pemimpinnya ada. Jadi lebih seneng ngatur orang gitu. Jadi kalau dia punya bisnis sendiri itu bisa bagus. Gitu Mas Roni. Oke, aku pengen konfirmasi Madam ya. Misteri Guest, ya, apa betul ini tipe pribadi yang mudian? Iya sih, sometimes moody ya. Mudi ya? Oke, jadi kalau misalkan kamu mengerjakan sesuatu itu gampang patah arang ya? Kalau udah niat mau sesuatu, saya biasanya niat banget dan berusaha untuk mendapatkan. Tapi memang kalau moody saya lagi nggak enak, betul. udah diapain pun saya males gitu. Betul banget. Mr. Guest, maaf banget nih karena saya berkaitan dengan apa yang Madam Ara lihat. Emang betul ya jago gitu ngerayu lawan jenis? Dia ketawa Madam. Bukan jago, cuman saya sebenarnya kalau sifat kan memang kurang lebih apa adanya. Jadi ya mulut saya keluar dengan apa adanya diri saya sih. Jadi kan kadang orang mulut sama hati beda. Nah kalau saya mulut sama hati sama. Jadi kalau saya memang nggak suka, pasti mulut saya ngomong nggak suka. Tapi kalau saya suka, mulut saya akan ngomong suka. Jadi lawan jenis banyak yang gampang kepatok nih ya? No comment. Oh, no comment. Oh ya, tapi kalau ngomong lawan jenis, kalau suami orang kepatok juga nggak? Aduh, nggak pernah sama suami orang. Madam? Nanti kita bahas di bagian percintaan. Iya, soalnya udah bicara soal hal yang berbau dengan persuasi begini, saya penasaran. Anyway, Misteri Guest, terima kasih.
Madam, Ya, Mas Robi. langsung saja membahas tentang percintaan dari sang misteri guest. Kalau untuk percintaannya, saya menggunakan medium chart untuk menjawab seperti yes, no, termasuk inisial juga sebenarnya bisa. Di sini yang saya temukan jawabannya, misteri guest kita malam ini sudah pernah menikah, tapi perjalanan cintanya kurang baik sehingga bercerai. Punya anak lebih dari 1 dan cenderungnya ganjil, jadi bisa 3 atau lebih, tapi saya ngelihatnya 3. Pas saya tanya perempuan, jawabnya yes. Terus saya fokus, saya bertanya laki-laki, jawabnya yes juga. Jadi punya anaknya lengkap gitu, jadi ada perempuan, ada laki-laki. Terus maaf sebelumnya, saya tadi sempat nanya apakah misteri guest kita materialistis. Maksud saya fokusnya juga memikirkan hal itu. Iya, dan mungkin karena misteri guest punya tidak sendiri, dalam arti tidak sendiri, dia punya anak. Jadi cenderungnya memang berhati-hati untuk memilih laki-laki dan maunya mapan. Coba nih, misteri guest. Saya memang mencari pria mapan dan pria yang menyayangi ketiga anak saya. Dan Madam, jadi harus dicari yang benar-benar mapan. Wow. Malam ini saya minta misteri guest untuk meminum kopi yang sudah saya siapkan. Madam Ara, melalui media Coffee Reading, akankah ada seorang pendamping yang bisa menghidupi sang misteri guest? Dari cangkir yang sudah dikembalikan ke saya yang isinya kopi, tadi saya minta untuk meminum, Mas Robi. Dan di sini ada bekas cap bibir dari misteri guest, dan saya melihat ke dalam. Itu yang terkena cap bibir dari misteri guest adalah layang-layang dan hati. Kalau yang bisa saya simpulkan, satu sisi dari sekian banyak peristiwa atau sekian banyak keinginan yang misteri guest prioritaskan saat ini, itu lebih ke hatinya nih, menginginkan sesuatu atau seseorang untuk bisa tadi menopang hidupnya dan anak-anak. Layang-layangnya juga cenderung lebih dominan dibanding di hatinya nih. Maksudnya apa? Satu sisi misteri guest-nya masih bimbang, masih terombang-ambing antara ingin melanjutkan atau ingin fokus dengan keinginannya yang lain di luar urusan relationship atau hubungan. Keinginan belajar atau untuk menambah wawasan dari misteri guest juga cukup tinggi, Mas Robi. Jadi kalau bisa saya sarankan, keinginan yang sebenarnya bisa jadi itu sudah lama ingin dilakukan, ingin diambil, lakukan aja. Perasaan-perasaan dendam, perasaan sakit hati juga sebaiknya dihilangkan. Jadi daripada buang-buang energi untuk fokus ke hal-hal yang sebenarnya sudah lewat dan itu tidak menguntungkan atau tidak ada faedahnya, mendingan jangan dipendem, dihilangkan saja. Perlu hati-hatinya lebih ke, kalau untuk kesehatan termasuk yang fit, termasuk yang aktif berolahraga, tapi perhatikan sekitar pinggang dan punggung perlu dijaga, jadi jangan terlalu diforsir. Kurang lebihnya gitu, Mas Robi. Seperti itu ya, Madam ya.